Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, serta audiens webinar dengan temanya menumbuhkan rasa percaya melalui empati dalam organisasi. Nah, waktu kita dari mulai jam 1:30 sampai dengan jam 1:30. Yang terhormat kepada instruktur kami, Ibu Heti Sugiarti, MPD. Berikut saya sendiri sebagai host, Rahmat Pribadi Eskom. Selanjutnya, moderator Pak Sandy Nuria Feriansa, Eskom MPD. Dan selanjutnya adalah presenter Pak Khaliludin, SAK. Sebelum acara diberikan ke presenter, maka acara akan dipandu oleh moderator. Untuk waktu dan tempat dipersilakan moderator Bapak Sandy Nuria Feriansa, Eskom MPD. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh host yang kita pada hari ini, yaitu Bapak Rahmat Pribadi Eskom. Sebelum saya mulai, apakah terdengar dengan baik suara saya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Sandy selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada para audiens yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Di webinar kami dalam acara VCT Batch 9. Yang terhormat Ibu Heti Sugiarti, MPD, selaku instruktur kami, Bapak Ibu, para peserta, audiens webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabarnya nih? Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Amin. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kita mulai acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Selanjutnya kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum materi yang akan dipaparkan oleh presenter kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Khaliludin, SAK, saya akan memberikan tata tertib pada webinar siang pada hari ini, yaitu yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Ayo dicek, Bapak Ibu sudah diganti belum namanya dengan nama asli. Oke, kemudian yang kedua, peserta atau audiens mengikuti acara dengan baik dari awal sampai akhir. Kemudian yang tiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon pada saat masuk virtual room. Nah, kecuali diminta diaktifkan oleh host atau moderator. Kemudian yang keempat, gunakan fitur raise hand ya di fasilitas Zoom itu bagi yang akan bertanya pada sesi tanya jawab nantinya, atau bisa gunakan fasilitas kolom chat ya di situ. Kemudian selanjutnya menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ya. Kemudian nanti terakhir mengisi presensi kehadiran ya di akhir kegiatan yang nantinya akan diberikan oleh host. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan pada siang hari ini yaitu dengan tema menumbuhkan rasa percaya melalui empati dalam organisasi. Organisasi diibaratkan sebagai sebuah mesin yang berisi berbagai macam komponen. Untuk membuat organisasi berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dibutuhkan rasa percaya dan rasa empati pada setiap anggota agar terjadinya keselarasan berdasarkan tugas dan fungsinya. Bagaimana hubungan organisasi, rasa percaya dan empati, dan bagaimana cara menumbuhkan dan memupuk itu semua. Maka materi tersebut nantinya akan dipaparkan oleh presenter kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Khaliludin, SAK. Padanya kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sandy selaku moderator telah memberikan waktunya kepada saya, dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat selaku host dan Ibu Hesti Sugiarti MPD selaku instruktur kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada webinar kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan minta maaf atas kelancangan saya sebagai pemateri kali ini, karena saya yakin di sini Bapak dan Ibu memiliki atau mempunyai ilmu yang lebih tinggi dibanding dengan saya.
terutama dalam materi ini ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan sedikit mengupas mengenai menumbuhkan rasa percaya melalui empati dalam organisasi. Ya, adapun di sini saya sedikit ada riwayat hidup. Nama saya Holiludin. Saya kelahiran 16 Maret tahun 1992. Di sini saya lulus SD pada tahun 2004, lalu menyambung pendidikan SMP pada tahun 2007 dan lanjut ke SMK ya, lulus pada tahun 2010. Tetapi saya setelah lulus SMK tidak langsung melanjutkan kuliah, saya bekerja dahulu di beberapa perusahaan ya, ini adalah pabrik selama 5 tahun. Kemudian saya memasuki perguruan tinggi Universitas Pakuan, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan pada tahun 2015. Saya tahun 2000 lulus pada tahun 2019, dan di universitas sana saya mengikuti organisasi. Yang pertama adalah Himpunan Mahasiswa Akuntansi sebagai anggota penelitian dan pengembangan, dan selanjutnya pada tahun 2017 saya diamanatkan menjadi ketua umum di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Dan pada tahun 2018 saya memasuki Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai Kepala Divisi Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, pada tahun 2020, alhamdulillah saya diamanahkan ditempatkan di SMK PGRI 2 ya. Sekarang saya genap baru 10 bulan berarti ya. Jadi seorang pengajar di SMK PGRI 2. Ya, mungkin itu sekilas profil dari saya. Baik, di sini pembahasan kita ada 3 poin ya. Yang pertama rasa percaya, empati. Baik, kita kupas satu-satu, dimulai daripada organisasi ini. Apa sih hubungannya antara organisasi, rasa percaya, empati, dan bagaimana kalau kata Pak Sandy tadi memupuk ini semua. Ya. Baik, yang pertama adalah organisasi. Ya, organisasi itu adalah ibarat, kalau kata Pak Sandy tadi, adalah ibarat sebuah mesin yang terdiri dari berbagai macam komponen, ya, yang antara lain satu dan yang lainnya berkesinambungan. Atau di sini saya ibaratkan sebagai sebuah kapal atau kendaraan. Yang namanya kapal atau sebuah kendaraan pasti memiliki tujuan, ya. Entah itu tujuannya misalkan kapal ini dari Jawa mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, ataupun mau kemana, pasti kapal ini memiliki tujuan. Dan biasanya setiap tujuan ini memiliki trek ya atau jalan masing-masing. Biasanya setiap trek ini kita menghadapi yang namanya jalan terjal, jalan mulus, jalan badai, dan jalan segala macamnya. Kita sebagai anggota sebelum memasuki organisasi ini harusnya terlebih dahulu mengetahui ke arah mana sih tujuan organisasi ini atau tujuan kapal ini, supaya apa? Supaya kita siap-siap. Nah, ketika kita menghadapi terjal, apa yang harus kita siapkan? Ketika jalan mulus, apa yang harus kita persiapkan? Dan ketika jalan yang badai, apa yang harus kita persiapkan? Ya. Nah, dari setiap tujuan organisasi tadi, nah biasanya ada tujuan-tujuan lain, ya. Di mana di sini ada tujuan individual dan tujuan kelompok. Dan yang ketiga adalah tujuan organisasi yang jelas ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kalau misalkan sebuah kapal ya memiliki tujuan misalkan ke Kalimantan, pasti kita sebagai penumpang atau misalkan sebagai awak kapal atau petugas di dalam kapal tersebut memiliki tujuan individual ya, tidak dapat dipungkiri. Misalkan kita sebagai penumpang, tujuan individunya selain menuju ke Kalimantan, kita juga memiliki tujuan misalkan ingin foto-foto atau ingin mengambil pengalaman dari sebuah kapal ini. Dan pun sama, ketika kita jadi sebuah awak kapal, kita pun memiliki tujuan pribadi. Contohnya ingin mendapat penghasilan dan segala macamnya. Nah, tujuan kelompok ini adalah biasanya organisasi ini memiliki divisi-divisi atau bagian-bagian ya.
misalkan organisasi ada divisi A, divisi B, divisi C, pasti memiliki tujuan-tujuan. Dan biasanya tujuan individual, tujuan kelompok, dan tujuan organisasi ini harus berkesinambungan. Ya. Selanjutnya, ini tujuan individu seharusnya harus ketika tujuan individu ini sama dengan tujuan kelompok atau organisasi, ya, maka hasilnya adalah ideal, sesuai, selaras, serasi, atau seimbang. Sebaliknya, jika tujuan individu ini berbentrokan dengan tujuan kelompok atau organisasi, maka yang terjadi adalah sebuah konflik. Ya, jadi contohnya apa? Kalau misalkan tujuan individu ini yang tadi, asalkan dia selaras dengan tujuan organisasi atau tidak mempengaruhi tujuan organisasi, maka tujuan si kapal ini akan ideal atau selaras dan seimbang. Sebaliknya, tujuan individu ini apabila bentrok, maka akan terjadi konflik atau masalah. Contoh, tujuan individu kita ini misalkan berbenturan dengan tujuan organisasi. Nah, saya sebagai penumpang kapal memiliki tujuan individu yang berbeda dengan tujuan kapal ini. Contohnya, saya ingin mengambil sesuatu dari kapal ini, entah itu membuka baut dari si kapal ini atau membolongi sebuah kapal ini, maka yang terjadi kapal ini akan terjadi masalah. Dan bahkan yang paling bahaya adalah kapal ini bisa tenggelam. Bukan hanya 1-2 orang yang bahaya, tapi mencakup semua isi kapal. Makanya balik lagi, ketika tujuan individu ini selaras dengan tujuan kelompok, maka yang terjadi adalah keseimbangan. Dan yang baliknya, ketika tujuan individu ini berseberangan dengan tujuan kelompok, maka yang terjadi adalah konflik atau sebuah masalah. Nah, biasanya buah dari konflik ini di sini saya bagi 4 ya. Yang pertama ada aktif ya, ketika dari konflik dan atau masalah ini, yang pertama aktif artinya bersuara ya. Individu ini akan bersuara, artinya dia akan menyampaikan aspirasi atau pendapat ketika terjadi sebuah masalah. Yang kedua adalah konstruktif, artinya dia menumbuhkan rasa kesetiaan. Apapun yang terjadi pada kapal ini, dia tetap setia. Dan yang ketiga adalah pasif. Dia adalah pengabaian atau acuh ya, atau dalam hal ini adalah apatis. Dia tidak peduli apapun yang terjadi di kapal itu, mau tenggelam, mau ini, dia tidak peduli. Artinya dia masih memiliki sifat yang pasif. Dan yang terakhir atau yang paling menurut saya ini paling bahaya ya, di sini adalah destruktif, yang artinya perbuatannya dia keluar atau exit atau walk out daripada organisasi tersebut. Nah, buah dari konflik ini, nah, artinya ketika ada konflik atau terjadi masalah, maka yang harus dibutuhkan dalam organisasi adalah dibutuhkan rasa saling percaya. Ya, dibutuhkan rasa saling percaya untuk membungkus itu semua, untuk mengikat itu semua, supaya kita makin kuat, makin erat ketika terjadi sebuah masalah. Nah, untuk konsep kepercayaan sendiri, mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya. Saya di sini ada contohnya, PT Toyota. Kita hampir semua orang sudah mendengar nama PT Toyota ini ya, yang sudah namanya itu sudah besar dan mungkin sudah bukan hal asing lagi menurut kita. Perlu ketahui Bapak dan Ibu, nah PT Toyota ini memiliki sistem yang namanya Toyota Production System atau TPS. Nah, dan TPS sendiri ini, ya kalau misalkan kita bayangkan mungkin memiliki sistem yang canggih dan segala macam. Tetapi TPS ini atau Toyota Production System ini bukan dari teknologi canggih dan segala macam, tapi rahasia dari TPS ini adalah konsep kepercayaan. Ya, PT Toyota ini memberikan kepercayaan penuh kepada setiap anggotanya. Ya, contohnya kalau misalkan di bagian produksi, setiap semua anggota berhak mematikan lini, ya, atau keadaan ketika terjadi. Ya, misalkan di mesin ini ada terjadi masalah, harusnya spesifikasinya seperti ini, tetapi hasil dari sebuah mesin ini di luar ekspektasi atau di luar spesifikasi. Maka semua anggota dan semua siapapun berhak untuk mematikan unit tersebut untuk apa? Untuk memperbaiki. Ya, salah satu contohnya
Di salah satu perusahaan Amerika, ya, kalau nggak salah namanya itu General Motor. Di situ memiliki dia perusahaan yang terbilang sangat jelek di negara tersebut. Nah, PT Toyota ini ingin mengakuisisi daripada PT General Motor ini. Ya, tentunya mereka ada win-win solution. Untuk Toyota sendiri, dia ingin membuka sebuah perusahaan di Amerika. Ya, dia ingin membuka cabang di sebuah Amerika melalui akuisisi dari PT General Motor ini yang sudah hampir bangkrut, ya. Dan untuk General Motor ini dia menginginkan sebuah sistem yang terjadi di Toyota ini. Khususnya kalau misalkan di Toyota ini kan istilahnya adalah di negara Jepang, ya, terkenal dengan kedisiplinannya. Makanya General Motor ini ingin juga belajar dengan Toyota. Makanya mereka mengakuisisi, dan ketika itu, ya, General Motor sebelum bergabung dengan Toyota, karyawannya sangat parah, ya. Bahkan ketika kerja ada yang mabuk-mabukan saking parahnya. Nah, untuk itu Toyota ini dia mengakuisisinya dan membawa beberapa karyawan untuk di-training ke Jepang dengan training menggunakan TPS, ya, atau Toyota Production System. Dan di sana ada satu orang karyawan, ya, dari General Motor ini, dia menceritakan bahwa ada sesuatu hal yang menakjubkan daripada TPS ini. Artinya ketika ada baut mesin yang kendur, ya, maka si karyawan General Motor ini diwajibkan untuk mematikan mesin tersebut. Artinya tidak harus atasan, atau yang penting adalah kuantitas, tetapi di sana adalah kualitas, ya, di TPS ini. Jadi dia mematikannya dan harus mengencangkan sebuah baut itu. Dan dia berpikir bukan berarti masalah sepele bautnya yang kendur, tetapi adalah si manajemen ini memberikan kepercayaan penuh kepada siapapun untuk hal kualitas. Ya, itu berbanding terbalik dengan General Motor yang ada. Ya, jadi konsep kepercayaan ini adalah ketika atasan memberikan kepercayaan kepada bawahannya, dia memberikan keyakinan penuh kepada seseorang, ya, bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Juga merupakan bentuk penghormatan secara tidak langsung kepada seseorang. Artinya atasan ini ketika memberikan tugas, dia memberikan penghormatan secara tidak langsung kepada orang tersebut, ya. Atau si bawahan ini memiliki bentuk pengakuan daripada sebuah kelompok. Oh ya, atasan saya memberikan tugas kepada saya seperti ini, berarti saya diaku sebagai kelompok tersebut, ya. Itu adalah hal sepele, tetapi ini adalah membuat suatu keteraratan di antar anggota, ya, khususnya dari atasan sama bawahan, konsep kepercayaan. Baik, selanjutnya rasa kepercayaan ini definisinya yaitu adalah konsep yang memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen emosional yang disebutkan sebagai antisipasi yang diyakinkan dan harapan yang penuh kepercayaan, ya. Artinya konsep yang pertama ini adalah konsep emosional atau humanisme, ya, yang tadi saya sebutkan bahwa atasan ini dia percaya penuhnya, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bawahannya. Dan yang kedua adalah komponen dari intelektual, di mana komponen intelektual ini didasarkan pada sekumpulan rekaman mengenai performansi yang mengkonfirmasi rasa percaya tersebut. Artinya, untuk komponen intelektual ini adalah didasarkan pada pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Misalkan dia tugasnya sebagai tugas A. Nah, dia sebelumnya tahun kemarin itu sudah melakukan tugas A, makanya dia diberikan kepercayaan. Atau pengalaman-pengalaman dia pada sebelumnya. Ya, selain emosional ada juga komponen yang namanya komponen intelektual. Selanjutnya, cara membangun kepercayaan pada tim di sini ada dua, ya, di mana ada pemberi kepercayaan dan pastinya ada penerima kepercayaan. Untuk pemberi kepercayaan sendiri, yang pertama menjelaskan tujuannya, ya, menjelaskan tujuannya apa, caranya bagaimana, seperti apa, sampai dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua, segera mengatasi masalah yang terjadi. Tentu, pastinya si pemberi kepercayaan ini setelah memberikan kepercayaan kepada penerima kepercayaan, pasti ada terjadi masalah di pertengahan jalan, ya.
Nah, fungsi sebuah atasan atau pemberi kepercayaan ini adalah memberikan semangat dan memberikan support atas masalahnya tersebut. Yang selanjutnya atau mengatasi masalah selain memberikan solusi, dia juga menawarkan bantuan. Ini yang biasanya jarang terjadi. Selanjutnya tahu cara menegur, ya. Biasanya hal yang baik juga belum tentu caranya yang baik. Jadi di sini kita harus tahu caranya menegur ketika ada penerima kepercayaan yang terjadi masalah. Yang terakhir adalah memberikan apresiasi. Ya, apresiasi ini mungkin bagi kita adalah hal sepele. Nah, apresiasi ini sangat penting karena apa? Biasanya apresiasi ini menumbuhkan rasa percaya diri bagi si penerima kepercayaan, di mana untuk kedepannya nanti si penerima kepercayaan ini akan lebih optimal dalam bekerja. Oke, selanjutnya bagi penerima kepercayaan ya, cara membangun kepercayaan pada tim, yang pertama adalah utamakan mendengarkan. Ketika dari posisi pemberi kepercayaan ini menjelaskan tujuan, dia harus mendengarkan fungsi daripada pemberi kepercayaan ini. Yang selanjutnya ajukan pertanyaan. Ya, biasanya syarat dari keberhasilannya komunikasi adalah adanya feedback. Artinya di sini adalah ada ajukan pertanyaan ya, ada komunikasi timbal balik. Yang selanjutnya adanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di sini ketika dia diberikan sebuah tugas, dia harus tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada komunikasi yang baik. Nah, pasti setiap pekerjaan atau setiap tugas itu ada yang namanya masalah. Dan yang penting itu adalah komunikasikan yang baik. Kita harus tahu jalur birokrasi ya, atau jalur koordinasi. Ketika terjadi masalah ini, saya harus koordinasi dengan siapa. Ketika masalah ini, saya harus komunikasi dengan siapa. Jangan sampai misalkan kita komunikasi A, kita langsung lompat ke yang paling atas. Kita harus ke yang paling bawah dulu atau ke jalur birokrasi ya, atau di garis koordinasi. Dan yang terakhir ada berani melakukan perbaikan ya. Ketika kita sudah melakukan kesalahan dan biasanya kita sudah melakukan komunikasi dan segala macam, dan kita harus berani melakukan perbaikan ya, daripada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, setelah kepercayaan ini muncul dalam sebuah organisasi ini, ya, seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin besar juga anginnya. Ya, setelah kita kuat, setelah kita saling memberi kepercayaan, pasti nanti di jalan ada yang namanya masalah lagi ya. Entah itu dari biasanya di sini dari masing-masing individu. Contohnya di pertengahan jalan biasanya ada yang merasa jenuh, atau ada masalah keluarga, atau ada masalah di tempat yang lainnya. Nah, ini biasanya setelah kepercayaan akan timbul masalah-masalah tersebut. Ya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut setelah kepercayaan ini tumbuh, ya, maka harus diikat dengan yang namanya empati. Ya, ketika kita sudah memasuki organisasi, tidak ada lagi yang namanya you dan tidak ada lagi yang namanya me, tetapi kita semua harus menjadi we. Ya, kalau misalkan kita masuk sebuah kapal atau masuk sebuah wadah organisasi, tidak ada lagi yang namanya saya, tidak ada lagi yang namanya kamu, tetapi kita semua adalah menjadi kita, ya. Dan untuk empati sendiri, yaitu adalah kita ikut merasakan perasaan orang lain, baik tatkala orang lain tersebut sedang mengalami musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Ya, artinya yang orang lain rasakan itu kita rasakan juga. Jadi organisasi itu adalah ibarat satu badan. Ya, ketika tangan ini tercubit, maka mulut yang mengadu dan mata yang mengeluarkan air mata. Artinya kita semua adalah satu bagian, baik itu senang maupun susah. Ya, kalau misalkan senang seperti apa? Kalau misalkan senang, yaitu kita memberikan apresiasi, masing-masing kita memberikan apresiasi kepada pribadi, ataupun ketika musibah kita turut merasakan apa yang dirasakan ya. Di sini ada peta konsep daripada empati. Yang pertama datang dari dalam diri sendiri dan dari orang lain.
ya, untuk datang dari diri sendiri ini. Yang pertama, bayangkan dan rasakan ketika orang lain tersebut mengalami sesuatu hal ya, dan setelah itu baru kita pahami dan lakukan tindakan. Ataupun empati ini datang dari orang lain ya. Ketika datangnya dari orang lain, maka dengarkan dan curhat dan rasakan apa yang dia ceritakan. Yang selanjutnya adalah amati dan lakukan tindakan. Jadi inti dari semua empati ini, entah itu dari diri sendiri ataupun datangnya dari orang lain, hal yang paling penting adalah lakukan tindakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengembalikan individu-individu ini kepada track yang semula, ya, atau mengembalikan komponen-komponen mesin ini kepada tugas dan fungsinya, ya. Selanjutnya, cara mengasah rasa empati dalam diri. Yang pertama, redam semua emosi pribadi. Nah, ini yang paling penting. Emosi pribadi ini biasanya dalam sebuah organisasi ini pasti adanya namanya bentrokan antara kewajiban dan tanggung jawab. Apa sih bedanya kewajiban dan tanggung jawab ini? Biasanya, contoh saya adalah seorang guru. Ya, saya memiliki kewajiban. Kewajiban saya mengajar dan mengerjakan tugas-tugas saya di sekolah. Tetapi saya juga misalkan mengikuti organisasi MGMP, misalkan di luar sana. Dan saya juga memiliki tanggung jawab untuk, misalkan kalau ada program kerja di MGMP tersebut, saya harus punya tanggung jawab. Artinya harus ada keseimbangan ya. Redam emosi, tidak ada lagi yang namanya kewajiban dan tanggung jawab, tapi semua sama. Nah, biasanya banyak yang berbicara masalah saya nggak punya waktu dan saya tidak bisa menjalankan itu semua, ya. Kalau misalkan kata saya atau misalkan ini, saya bilang itu semua adalah bohong, ya. Itu bukan tidak bisa, tetapi kita tidak bisa memanajemen waktu. Contohnya apa? Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Kita dan manusia-manusia hebat yang menurut kita diberikan waktu yang sama, yaitu adalah 24 jam. Misalkan saya mengagumi seorang Bung Hatta ya, wakil presiden kita. Nah, mungkin waktu saya dan waktu beliau itu sama 24 jam. Lantas apa yang berbeda? Nah, itu jadi mungkin yang salah itu adalah manajemen waktu daripada kita. Yang selanjutnya, perhatikan lingkungan luar dan orang lain. Di sini adalah perlunya kepekaan ya. Jadi wajibnya kepekaan dari individu ini ketika terjadi perbedaan hal ya, atau perbedaan dari biasanya, nah kita akan peka, oh ini ada yang berbeda nih, gitu kan? Ada yang berbeda baru nanti kita masuk ke dalam peta konsep yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, dengarkan curhat orang lain ya. Kalau misalkan ada orang lain curhat, dengarkan aja. Dengarin ya, minimal walaupun kita tidak bisa memberikan solusi, tetapi kita menjadi wadah penampung atas masalah-masalah yang telah diberikan. Selanjutnya, bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Artinya ketika orang lain ini sedang curhat atau kita tahu kabar orang lain, kita harus membayangkan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut dan akibatnya untuk diri kita. Ya, khususnya akibatnya dalam organisasi ini. Jika dia terganggu, apa nih yang kedepannya bakal terjadi dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah lakukan bantuan secepatnya. Ya, jadi ketika ada terjadi masalah, lakukan bantuan secepatnya, tanda daripada simpati kita sebagai individu yang empati terhadap individu yang lain. Oke, yang selanjutnya ada manfaat sikap empati. Manfaat sikap empati ini yang pertama adalah menghilangkan sikap egois, yang kedua adalah menghilangkan kesombongan, yang ketiga mengembangkan kemampuan, dan yang keempat adalah evaluasi dan kontrol. Ya, dan yang paling penting manfaat sikap empati ini adalah mengikat daripada rasa kepercayaan ini atau melindungi rasa kepercayaan ini dan mengembalikan fungsi-fungsi daripada individu ini kepada tugas dan fungsinya masing-masing. Oke, mungkin yang terakhir ada sebuah quote ya yang saya ambil dari sebuah artikel,
di mana quotes ini berbunyi, kapal yang berlabuh di pelabuhan memang aman, namun bukan itu tujuan kapal dibuat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa pada siang hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand di kolom atau bisa di kolom chat juga ya. Situ. Silakan. Bagi ada yang ingin bertanya. Bila tidak ada, berhubung waktunya juga terbatas ya di sini hanya 40 menit ternyata ya di Zoom. Maka langsung diberikan presensinya saja oleh nanti host ya di situ. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk link presensi sudah diberikan oleh host ya. Bila tidak ada yang ditanyakan lagi, maka acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada host kita, yaitu Bapak Rahmat Pribadi Askom. Pada Pak Rahmat, kami persilakan. Terima kasih Pak Sandy, dan untuk presenter kita Bapak Khaliluddin SAK. Nah, untuk saat ini sebenarnya banyak sekali pembahasan yang diberikan oleh presenter kita, yaitu Bapak Khaliluddin. Yang pertama yaitu dibutuhkan rasa saling percaya, dan kedua yaitu konsep kepercayaan, dan ketiga emosional dan intelektual maka akan menghasilkan rasa percaya. Dan selanjutnya yaitu cara membangun kepercayaan pada tim dan pemberi kepercayaan serta ada yang menerima. Siapa itu yang dipercayakan? Maksud daripada penjelasan di sini saya simpulkan sendiri ya dari host berdasarkan dari presenter, yaitu kepercayaan adalah sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Sehingga pada saat ada yang memberikan kepercayaan kepada orang lain, maka orang lain itu harus menerima dengan tanggung jawab yang diberikan oleh si pemberi tersebut. Nah, sehingga disimpulkan bahwa kepercayaan itu harus dimiliki oleh semua manusia yang berkelompok ataupun yang memiliki organisasi di dalam ataupun di internal instansi. Maka untuk lebih detailnya sudah direkam juga ya, nanti kita bisa lihat bareng-bareng juga. Dan untuk link Zoom-nya pun yang sudah terkoneksi dengan YouTube nanti akan disampaikan juga linknya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng di YouTube tersebut. Sekian dari kita ya, kelompok 3, sesi 3. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.